Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali akan belajar melalui daring ini. Semoga hari ini adalah hari terakhir kita belajar daring, dan untuk hari-hari berikutnya kita sudah tatap muka ya, semoga saja. Nah, mungkin untuk 1 minggu ini insya Allah besok adalah hari dimana kita akan belajar mulai belajar tatap muka. Oleh karena itu, apa yang Brina share, apa yang Brina kirim Bunda, anak-anakku semuanya dibaca, dipahami, sehingga nanti ketika tatap muka kita betul-betul siap, dan apa yang Brina sampaikan itu tolong dilaksanakan. Contoh ya, ketika Brina di situ ada membawa hand sanitizer, tolong semuanya anak-anak dibawakan hand sanitizer. Kemudian bekal anak-anak nanti tidak ada istilahnya istirahat yang harus bermain di luar ya. Jadi bermainnya mungkin sebentar, hanya untuk makan saja atau makan bekal yang dibawa, makan minum. Dan semua itu tolong dibawakan sendiri-sendiri nih Bunda. Nanti anak-anak membawa bekal berupa makanan, snack, dan air minum sendiri-sendiri ya. Kemudian alat tulis anak-anak harus membawanya lengkap, tidak boleh meminjam. Bukan berarti kita memberikan apa ya istilahnya cetil atau kepada teman, tidak. Tapi karena masa pandemi ini ya, jadi harus dipahami bahwasanya semua peralatan tulis yang Ananda miliki itu harus lengkap, termasuk penggaris, pensil, penghapus. Kalau pensil usahakan melebihi dari 1, jadi mempunyai 3 pensil, dimana pensil sudah dirawat dengan rapi. Kemudian tetap membawa rautan ya. Seandainya nanti habis ataupun patah, kita tidak perlu meraut, ataupun kalau terpaksa harus meraut ya meraut, tidak apa-apa di sekolahan. Penghapus juga sama, usahakan memiliki 1 ataupun 2 penghapus. Kemudian penggaris ya, penggaris juga harus punya. Buku kotak sudah ditulisi nama anak masing-masing. LKS harus ditulisi ya, namanya masing-masing. Kadang kalau kita pas tatap muka, karena terbiasa kita menggunakan milik pribadi LKS-nya, jadi di rumah tidak ada temannya atau tidak ada yang lainnya, akhirnya lupa memberikan nama pada LKS. Ketika tatap muka terus mengerjakan tugas dikumpulkan, lupa itu punya siapa. Jadi tolong nanti Bunda untuk LKS dikasih nama semuanya, buku juga demikian, mata pelajarannya dikasih juga, misalkan tematik juga sama. Nah, ketika belajar kalian jangan lupa berangkat sekolah itu sore sudah ditata apa saja mata pelajaran untuk hari besok, seperti itu ya. Jadi Bunda tolong Ananda dibimbing untuk mata pelajarannya, pelajaran apa, jadwalnya apa pada hari itu, seperti itu. Termasuk yang lain-lainnya mohon disiapkan. Oke, alhamdulillah, semoga besok benar-benar kita akan bertemu belajar bersama. Oke, dan hari ini kita akan masuk pada subtema yang keempat dan pembelajaran 1-2 ya. Oh ya, nanti ketika kita nanti dibuat dua kelompok. Kelompok 1 itu dari angka 1 sampai atau nomor absen ya, nomor absen 1 sampai 17 ya. Nah, yang kelompok 2 dari 17 sampai 33 ya. Jadi tolong nanti sesuai itu yang masuk ya. Berarti hari Rabu itu yang masuk kelompok pertama. Jadi nomor 1 sampai nomor 17 ya. Nah, untuk kelompok yang kedua hari Kamis ya. Hari Kamis
Kamis kelompok 2 mulai belajar dari nomor 18 sampai 33. Ngoten nggih? Tolong dihafalkan. Nah, nomor atau nomor yang ada pada biasanya checklist itu adalah absensi. Nanti mungkin ada perubahan nomor pada Mbak Sherly ya. Mbak Sherly itu nanti ke atas untuk nomor absensinya, tapi tidak masalah, itu kan masih kelompok yang kedua. Oke. Nah, Bunda, anak-anak semuanya persiapkan, dan hari ini semoga hari yang terakhir untuk pembelajaran ya. Semoga level-level untuk pandemi ini semakin menurun dan akhirnya kita bisa aktivitas kembali secara normal walaupun prokes ya. Protokol kesehatannya harus tetap dijaga, jangan sampai lengah ya. Jika lengah sedikit saja, kita nanti akan ada lonjakan, akhirnya kita kembali lagi daring. Daripada seperti itu, prokesnya tetap dijaga, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di jalan ataupun di tempat-tempat keramaian ya. Mohon senantiasa memakai masker, hand sanitizer selalu membawa. Begitu nggih. Semoga kita semuanya sehat ya. Saya penjenengan, Bunda dan keluarga, putra-putri penjenengan, dan kita semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan ya. Baiklah, kita akan masuk pada subtema yang keempat, yaitu gemar membaca ya. Pada pembelajaran satu ini kita akan membahas tentang mengetahui cara tepat dalam membaca buku ya. Anak-anak, mungkin sering sekali kita Burina ya menyampaikan jarak baca, kemudian cara membaca dengan benar, kemudian duduknya bagaimana. Semua itu adalah tata cara ketika kita belajar membaca. Membacanya harus istilahnya jarak mata antara mata dan buku berapa sentimeter, kemudian duduknya seperti itu nggih. Itu cara-cara yang benar nggih. Mungkin di sini kalian akan mengetahui posisi ketika duduk. Seringkali Burina sampaikan. Jadi ketika duduk, punggung kita yang belakang ini harus tegak, tubuhnya tegak ya. Supaya apa Cah? Berulang kali agar apa? Punggung kita kelak tidak membungkuk ya. Itu sudah diajari dari anak-anak seperti ini dari kelas 1 sampai nanti kalian kuliah ya. Diamalkan ya. Jadi ketika duduk harus tegak. Kemudian cara membacanya juga seperti itu nggih. Ya, posisi membaca yang benar dan baik akan menyehatkan tubuh kalian nggih. Dan dengan cara membaca inilah ilmu pengetahuan kalian akan bertambah. Wawasan kalian akan bertambah. Di sekolahan ada yang namanya perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah tempat buku-buku, disimpannya buku-buku. Bukan hanya untuk disimpan, tapi juga untuk dibaca ya. Di sana ada penjaga perpustakaan, namanya adalah pustakawan. Jadi pustakawan adalah apa Cah? Orang yang menjaga perpustakaan. Jadi buku-buku yang banyak itu nanti ditaruh di perpustakaan. Jadi di sekolahan juga ada perpustakaan ya. Nah, di sana pun ada aturan. Nanti mungkin di sini nanti akan dibahas sedikit, Burina sampaikan seperti itu ya. Lanjut. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa posisi duduk harus benar saat membaca? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita posisinya duduk benar, maka kesehatan kita pun juga akan baik ya. Di situ kalian bisa membaca-baca ya. Kalian baca, kalian kerjakan bila bisa. Duduklah dengan benar, berarti sampai duduk dengan benar. Ikuti apa yang di sini ya. Lanjut ya. Keragaman hobi. Apa sih hobi itu? Hobi adalah kegemaran atau kesukaan. Mungkin
kalian banyak sekali yang memiliki hobi-hobi yang berbeda. Ada yang di sini mungkin ya, ada yang suka membaca koran, ada yang suka membaca cerpen, majalah, komik, dan buku-buku yang lainnya. Nah, pada pembahasan subtema ini karena gemar membaca, maka itulah yang termasuk dengan buku-buku bacaan. Jadi buku-buku bacaan itu banyak, bisa koran, majalah, apalagi ya, komik, kemudian cerpen itu cerita pendek dan lain sebagainya. Semua itu bisa kalian baca ya di rumah. Mungkin kalau yang punya koran ya silahkan baca. Buku mata pelajaran itu juga bahan bacaan kita ya. LKS itu juga salah satu bacaan yang bisa kalian baca setiap hari. Di situ akan kalian dapati banyak wawasan, pengetahuan. Bila kalian ingin membaca yang lainnya, majalah, koran, yang setiap hari kalian bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kita. Oke, baik lingkungan yang dekat dengan kita ataupun yang jauh ya. Kalian misalkan kalian pengen mengetahui wilayah yang berada di ibu kota kita, Indonesia, ibu kotanya mana? Jakarta ya. Mungkin kalian nanti bisa mencari. Dah, sekarang di HP kalian misalkan kalian pengen mencari apapun, cari di Google juga bisa. Itu juga bisa menambah wawasan ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kolase lagi, tapi ini menggunakan bahan alam ya. Kalau kemarin bahan buatan yaitu menggunakan kertas lipat. Kolase itu apa aja? Karya 2 dimensi dengan cara menempel. Tapi kalau ini adalah karya 3 dimensi. Karena apa? Di sini adalah membuat dari bahan bekas, kemudian menempelnya, yaitu menggunakan bahan-bahan alam ya. Ini apa aja? Membuat tempat pensil ya dari pro tisu. Ini adalah prakaryanya, cuman kita belum melaksanakannya ya. Baiklah, bahan alam untuk karya seni itu banyak sekali. Seperti apa yang Brina sampaikan, jadi bahan alam itu bisa dari biji-bijian, segala biji-bijian, bisa jagung, bisa kedelai, bisa apa aja itu, beras, itu juga bisa. Semua bahan-bahan yang ada di alam ini disebut dengan bahan alam ya. Nah, di sini kalian bisa membuat tempat pensil, kemudian nanti kalian tempelkan bahan-bahan alam tersebut ya. Baiklah, kita lanjut. Mungkin untuk saat ini masih belum ada, misalnya belum ada membuat ya, misalnya belum ada tugas untuk membuat karya seni, masih belum ada. Nah, nanti mungkin di akhir-akhir kita akan membuatnya. Oke. Jangan lupa dikerjakan penilaian pembelajaran 1 subtema yang keempat ini, dibaca bacaannya. Oke. Sekarang pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran yang kedua masih tentang gerak non lokomotor. Masih ingat gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Gerakannya banyak, mungkin tarik menarik. Kemudian ini ada penambahan ya, sikap seperti ular kobra. Sampai tahu ular kobra itu ular ya, ular kobra. Mungkin kalian suka melihat hewan-hewan, ular itu jalannya bagaimana aja? Dengan merayap menggunakan perutnya ya, ular itu. Nah, di sini ada contohnya aja. Praktekkan sikap kobra berbaring telungkup. Tumpuan badan pada kedua siku dan lengan bawah. Dada dan perut menekan pada lantai atau matras. Angkatlah kepala dan badanmu ke atas. Nah, itulah sikap ular kobra. Nah, tolong ini nanti dipraktekkan
dipraktekkan lalu difoto ya. Sikapnya seperti itu, kemudian cara seperti ular itu kemudian difoto ya. Nah, itu adalah contoh dari sikap ular kobra, termasuk yang disebut dengan gerakan non lokomotor. Tapi jika ular kobra itu berjalan, berarti ya bukan, kalau berjalan menjadi apa? Gerakan lokomotor. Ini hanya diam saja. Jadi ularnya diam saja, tapi sikunya di depan, kemudian kepalanya ke atas. Seperti itu ya. Jangan lupa difoto. Lanjut, jarak membaca. Nah, berulang kali kita sampaikan jarak membacanya berapa sentimeter? 25 sampai 30 cm ya. Jadi jarak baca itu 25 sampai 30 cm dari buku kita dengan mata. Semua itu demi kesehatan mata kita, agar mata kita itu tetap sehat dan tidak sakit ya. Kemudian jika kita menulis ataupun menggambar, jaraknya berapa? Kemiringannya aja 30 sampai 45 ya. Kalau nggak salah seperti itu, 30 sampai 45 derajat gitu ya. Nah, kesehatan mata terjaga jika penggunaan jarak tepat. Ya, makanya ketika jarak mata kita dan buku kok tidak sekitar itu mungkin terlalu dekat, seperti itu bisa sakit matanya ya. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan penilaian pembelajaran 2, difoto, kemudian dikirim ke Burina. Prakteknya hari ini adalah gerakan seperti ular kobra pada halaman 85 ya. Ingat, difoto satu saja enggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Terima kasih Bunda dan anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang Burina sampaikan, video-videonya yang Burina sampaikan ada kekurangannya, ada belepotannya ketika mengucapkan. Burina mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita juga langsung ya. Nah, artinya langsung itu kita langsung belajar tanpa edit seperti itu ya. Terima kasih Bunda, anak-anakku semuanya, sukses selalu jaga kesehatannya. Semoga kita besok bisa bertemu. Dan ingat, jika sakit tidak perlu masuk, izin saja tidak apa-apa. Oke, kasihan yang lainnya. Jadi harus yang benar-benar sehat ketika masuk. Jika di lingkungan kalian nanti, contoh orang tua kalian atau saudara kalian ada yang terkena COVID ya, COVID-19, ketika di sebelah kalian, pokoknya kita harus menjaga kesehatan. Nah, kalau ada yang sakit seperti itu, maka lebih baik tidak masuk ya. Karena apa? Itu adalah salah satu syaratnya ketika masuk ke sekolah. Nggak boleh sembarangan ya. Mohon maaf Bunda, itu peraturan itu juga harus benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai ini barusan masuk terus anak saya, terus orang tuanya sakit, kita tetap memasukkan, kasihan teman yang lainnya. Karena itu yang tahu keluarga dan lingkungan adalah penjenengan. Oleh karena itu ketika anak masuk betul-betul lingkungannya juga sehat ya, sehat, tidak ada yang terkena COVID. Seperti itu nggih. Semoga kita semua ya, kita semuanya, keluarga kita, lingkungan kita semuanya sehat, dan anak-anak juga bisa belajar di sekolah dengan prima, kesehatan yang prima juga ya. Terima kasih Bunda dan anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.